Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang metode eksperimen dalam pengembangan perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini yang diampu oleh Ibu Chef Daningsi dan Ibu Febrianti Utami. Kami dari kelompok 6 kelas Indralaya beranggotakan 7 orang, yaitu ada Merta, Nini, Putri, Arjuna, Laksmita, Elsa, dan Ikhtiara. Langsung saja kepada pembahasan. Kali ini ada rumusan masalah yang akan kita bahas. Ada definisi pengembangan perilaku dan kemampuan dasar AUD, definisi metode eksperimen, langkah-langkah metode eksperimen, dan apa saja kelebihan dan kelemahan metode eksperimen. Lalu ada juga bagaimana penerapan metode eksperimen dalam pengembangan perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini. Langsung saja pembahasan yang akan dijelaskan oleh Arjuna. Kepada Arjuna dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Laksmita yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menjelaskan definisi pengembangan perilaku dan juga kemampuan dasar anak usia dini. Pengertian dari pengembangan perilaku adalah suatu cara atau kegiatan yang tujuannya adalah untuk mengubah suatu perbuatan serta tindakan agar menjadi lebih baik. Kemudian, pengertian dari kemampuan dasar anak usia dini adalah suatu kesanggupan anak usia 0-8 tahun dalam melakukan sesuatu selama masa pertumbuhan dan perkembangannya. Next. Selanjutnya, apa definisi metode eksperimen? Menurut Schoner yang dikutip oleh Haria pada tahun 2018 pada halaman 106, kemudian menurut Jamara yang dikutip oleh Amelia tahun 2018 halaman 4 dan juga Asmanani yang dikutip oleh Putri pada tahun 2019 pada halaman 32, metode eksperimen ini merupakan suatu cara dalam pengajaran yang berbasis sains. Pada penerapan metode ini, anak melakukan percobaan secara langsung dan mengamati secara langsung, serta mendapatkan hasil percobaannya sendiri dengan didampingi oleh guru atau orang yang dewasa. Jadi, dalam metode eksperimen ini, anak mencoba sendiri, kemudian juga anak mengamati, dan anak mendapatkan hasil dari percobaannya itu yang berbasis sains. Next. Kemudian, apa saja langkah-langkah metode eksperimen? Ada 5 langkah metode eksperimen. Yang pertama, langkah pertama, pendidik haruslah menjelaskan terlebih dahulu kepada peserta didik tentang tujuan eksperimen yang akan dilakukan. Dalam kata lain, pada tahapan pertama ini pendidik menjelaskan apa yang bakalan dilakukan. Tahapan kedua, guru hendaklah menjelaskan kepada peserta didik tentang alat dan bahan apa yang akan digunakan dalam kegiatan eksperimen. Yang ketiga, guru harus memberi penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan dengan hati-hati. Kemudian yang keempat, guru menjelaskan urutan eksperimen. Yang kelima, mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Selanjutnya, contoh kegiatan eksperimen. Yang pertama, pendidik mengajak anak untuk membuat gelas pelangi. Maka, pendidik harus memberitahu bahwa eksperimen tersebut bertujuan membuat pelangi dalam gelas. Yang kedua, apa alat dan bahan yang digunakan? Oh, ternyata alat dan bahan yang digunakan adalah gelas, air panas, gula, sendok, dan pewarna makanan. Langkah yang ketiga, guru menyiapkan air hangat dalam kegiatan eksperimen, membuat gelas pelangi agar gula lebih mudah larut. Maka guru ini harus menjelaskan dan memberitahu kepada anak bahwa harus hati-hati. Yang keempat, guru harus menjelaskan kepada anak bagaimana runtutan kegiatan. Dan yang kelima, guru harus mencatat hal-hal yang terjadi pada saat anak melakukan eksperimen. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, apa saja kelebihan dan kelemahan dari metode eksperimen ini? Mari kita simak bersama-sama. Untuk kelebihan ini ada 2 slide, yaitu pertama akan dijelaskan oleh Elsa, lalu yang kedua akan dijelaskan oleh saya. Kepada Elsa, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Laksmita yang telah mempersilahkan saya. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan metode eksperimen. Menurut Maulidia yang dikutip oleh Widrati tahun 2018, halaman 112 sampai 113,
Kelebihan metode eksperimen sebagai berikut. Yang pertama adalah melatih disiplin diri berkaitan dengan keterlibatan yang dilakukannya, ketelitian, ketekunan dalam melakukan eksperimen. Yang kedua, kesimpulan eksperimen lebih lama tersimpan dalam ingatan siswa melalui eksperimen yang dilakukannya sendiri secara langsung. Yang ketiga, siswa akan lebih memahami hakikat dari ilmu pengetahuan dan hakikat kebenaran secara langsung. Keempat, mengembangkan sikap terbuka bagi siswa. Dan yang kelima, metode ini melibatkan aktivitas dan kreativitas siswa secara langsung dalam pengajaran sehingga mereka akan terhindar dari verbalisme. Next. Selanjutnya, menurut Agreani tahun 2015 halaman 348 sampai 349, kelebihan dalam pembelajaran AUD dapat mengembangkan kelima aspek perkembangan anak, yaitu aspek yang pertama adalah aspek kognitif anak. Dalam kegiatan eksperimen, anak melakukan kegiatan secara mandiri dengan didampingi oleh guru, sehingga anak dapat mengamati dan melakukan kegiatan tersebut secara langsung. Dan hal tersebut memuaskan rasa ingin tahu yang dimiliki anak, membangun kemampuan berpikir logis, kritis, dan analitis anak. Aspek kedua yaitu aspek motorik. Dalam kegiatan eksperimen, anak akan terlibat aktif dalam kegiatan. Misalnya, kegiatan dalam mengaduk dan mencampur, menuangkan air ke dalam gelas, dan kegiatan lainnya yang akan merangsang motorik anak bekerja. Aspek yang ketiga adalah aspek sosial emosional. Dalam ikut sertanya anak dalam kegiatan eksperimen, anak dapat memupuk rasa kerjasama bersama teman-temannya maupun dengan gurunya melalui kegiatan eksperimen yang dilakukannya secara berkelompok. Aspek yang selanjutnya adalah aspek bahasa. Kegiatan eksperimen dapat mendorong anak untuk menyampaikan ide dan pikirannya. Contohnya, anak menceritakan hasil temuannya serta bagaimana prosesnya di depan teman-temannya. Dan aspek yang terakhir adalah aspek moral dan nilai-nilai agama. Kegiatan eksperimen juga dapat melatih kesabaran anak, karena dalam kegiatan eksperimen ada langkah-langkah yang harus diikuti anak dengan benar untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elsa telah menjelaskan. Baiklah, selanjutnya ada kelemahan dari metode eksperimen. Akan dijelaskan oleh Ikhtiara. Kepada Ikhtiara, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih pada atas kesannya. Di sini saya akan tentang dari metode eksperimen. Menurut Paulida, ada kelemahan dari metode eksperimen ini. Yang pertama, metode eksperimen ini memerlukan waktu yang banyak jika diterapkan dalam rangka pelajaran sekolah. Ia dapat waktu pembelajaran banyak. Nah, jadi guru melakukan metode eksperimen ini, metode cukup menyerap waktu kegiatan atau metode cukup menyerap waktu banyak. Jadi sulit untuk melakukan kegiatan yang lain. Kemudian kebijakan metode eksperimen ini cocok untuk sains dan teknologi, kurang tepat jika dilakukan pada pelajaran lain, terutama bidang ilmu pengetahuan sosial. Nah, jadi metode eksperimen ini cocok dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi, misalnya dalam tema pelangi atau alat transportasi seperti kapal. Kemudian selanjutnya ada hal tertentu seperti pada eksperimen bahan kimia, kemungkinan bisa selalu ada. Dalam hal ini faktor keselamatan kerja diutamakan. Jadi dalam melaksanakan kegiatan ini, faktor keselamatan itu harus ditamakan, seperti contohnya dalam kegiatan gelas pelangi tadi menggunakan air hangat. Jadi harus ekstra hati-hati dengan mengawasi anak menggunakan air hangat tersebut. Kemudian yang terakhir, metode ini memerlukan alat fasilitas yang lengkap. Jika orang salah satunya, eksperimen ini akan gagal atau tidak efektif. Jadi guru harus menyiapkan dan fasilitas yang lengkap untuk melaksanakan kegiatan eksperimen ini. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Kali ini tentu saja terdapat cara mengatasi dari kelemahan metode eksperimen ini yang akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi kelemahan dari metode eksperimen ini. Yang pertama itu guru hendaknya harus menerangkan sejelas-jelasnya tentang hasil yang akan dicapai nantinya. Lalu yang kedua, guru ini membicarakan secara bersama-sama dengan peserta didik tentang langkah-langkah yang dianggap baik untuk memecahkan masalah dalam eksperimen. Lalu yang ketiga, guru menolong siswa untuk memperoleh bahan-bahan yang akan diperlukan pada saat proses eksperimen. Dan yang keempat, yaitu guru perlu merangsang para peserta didik agar setelah bereksperimen berakhir, ia dapat membandingkan hasilnya dengan hasil eksperimen dengan orang lain, serta mendiskusikannya bila ada perbedaan atau kekeliruan. Baiklah, itu saja saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Kali ini ada bagaimana penerapan metode eksperimen dalam pengembangan perilaku dan kemampuan dasar AUD. Tentu saja yang akan dijelaskan oleh Merta dan Nini Ancia. Kepada Merta saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bagaimana penerapan metode eksperimen dalam mengembangkan perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini. Melalui metode eksperimen, anak usia dini dapat banyak belajar dan memiliki banyak rangsangan stimulus dalam proses tumbuh dan kembangnya. Menurut Anggraini, mengungkapkan bahwa metode eksperimen dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis anak usia dini sebab dalam aktualisasi metode ini, anak akan melakukan kegiatan mengamati, mencoba, menganalisis, serta akhirnya dengan anak dapat menyimpulkan percobaan yang dilakukan. Artinya, dengan penerapan metode eksperimen ini secara langsung telah memberikan rangsangan stimulus positif terhadap anak. Selain bidang kognitif, dengan penerapan metode eksperimen ini setidaknya ada 4 lagi aspek kemampuan dasar anak yang mengalami proses tumbuh kembang, yaitu aspek motorik, kemampuan dasar sosial emosional, kemampuan dasar bahasa, yang terakhir ada kemampuan dasar aspek moral dan nilai-nilai agama. Dan selanjutnya akan disambung oleh Nini Ancia. Pada Oke, next. Nah, contoh kegiatan dengan menggunakan metode eksperimen dalam mengembangkan kemampuan dasar anak perilaku anak usia 4-5 tahun adalah itu telur mengambang. Nah, alat dan bahan yang pertama itu dan 1 sendok bahan 2 telur, air dan garam secukupnya. Terus langkah-langkah dan eksperimen telur mengambang itu siapkan alat dan bahan yang diperlukan, ajaklah anak untuk berkumpul, jelaskan pada anak kegiatan yang akan dilakukan serta perkenalkan alat dan bahan yang digunakan. 4 itu temani dan bimbinglah anak untuk melakukan kegiatan eksperimen. Nah, yang diperlukan itu ajaklah anak untuk berkumpul, jelaskan pada anak kegiatan yang akan dilakukan, serta perkenalkan alat dan bahan yang digunakan, temani dan bimbingi untuk melakukan kegiatan eksperimen. Nah, sedangkan langkah-langkah membuat telur mengembang, itu yang pertama isi 2 gelas dengan air secukupnya, terus masukkan 12 sendok garam ke dalam salah satu gelas yang berisi air, kemudian aduk sampai garam larut. Sementara gelas yang lain berisi air biasa atau normal. Nah, 3, masukkan telur ke dalam masing-masing gelas. Nah, yang keempat itu mintalah anak untuk mengamati dan menganalisis apa yang terjadi. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa kegiatan eksperimen telur mengambang ini mengembangkan kemampuan dasar anak berupa kognitif, yaitu anak mampu dalam mengamati dan menganalisis
Anak mampu berhitung dan mendapatkan pengetahuan baru dari kegiatan eksperimen tersebut. Lalu ada juga aspek bahasa yang menambah kosakata baru anak, dan anak mampu mendengarkan penjelasan dan instruksi dari gurunya ataupun pendampingnya. Lalu ada juga dari fisik motorik anak yang mampu memasukkan garam dalam sendok dan mengaduknya. Kegiatan eksperimen gelas pelangi sendiri dapat mengembangkan kemampuan dasar anak, yaitu moral, mengembangkan rasa sabar dan pada anak saat itu mengaduk garam dan air hingga garam larut. Lalu ada juga disiplin kepada anak saat menuruti instruksi dari gurunya. Kemudian ada sosial, anak berinteraksi dengan teman serta gurunya. Dan yang terakhir adalah emosional, yang anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam kegiatan eksperimen yang dilaksanakan dan merasa senang dalam melaksanakan kegiatan eksperimen. Tentu saja dalam penerapan secara langsung anak akan banyak bertanya kepada guru ataupun pendampingnya bagaimana runtutannya pembuatan eksperimen tersebut, lalu mengapa bisa terjadi, mengapa bisa seperti ini. Dan dia mengungkapkan bahwa, wah luar biasa ya, telur itu bisa mengambang, mengungkapkan rasa kagumnya terhadap eksperimen yang sudah dilakukan. Nah, dari ini merupakan pengembangan perilaku dalam metode eksperimen yang mengembangkan kemampuan dasar anak usia dini. Kesimpulan dari metode eksperimen ini, next, kemampuan dasar anak adalah suatu kesanggupan anak usia 0 hingga 8 tahun dalam melakukan sesuatu selama masa pertumbuhan dan perkembangannya. Penerapan metode eksperimen secara langsung telah memberikan rangsangan stimulus positif terhadap anak usia dini dan kemampuan dasarnya pada bidang kognitif, motorik, sosial, emosional, bahasa, dan agama, serta moralnya. Dari sini pula, suatu cara penggunaan pembelajaran melalui eksperimen yang terkhusus pada bidang sains. Demikianlah penjelasan dari kelompok 6, kelas Indralaya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua bermanfaat, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.